Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbar, al-qahhar, al-aziz, al-ghaffar, mukawwidul laili wan nahar, tadhkiratan li ulil albabi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la tada'na wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una, amin ya rabbal alamin. Syukran. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM dan para jamaah Masjid Al-Hidayah Klaster Topas Perumahan Permata Cimanggis Depok. Mudah-mudahan kebersamaan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga langkah kaki kita menuju masjid ini, salatnya kita di tempat ini, zikir kita, munajat kita, tolabul ilminya kita, i'tikafnya kita di tempat yang penuh barakah ini, semoga Allah catat seluruhnya sebagai amal ibadah, amal saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau dalam penanggalan nasional kita berada di bulan pertama ya dalam penanggalan nasional ya tahun 2023 ini bulan Januari. Kalau orang Arab bilangnya ghurratis sanah ya, ghurratis sanah, awal tahun. Ya, mudah-mudahan kemarin pada saat malam pergantian tahun baru ya tidak ada yang ikut-ikutan menebar kemaksiatan ya. Mudah-mudahan kita mah biasa-biasa saja ketika pergantian tahun baru nasional. Ya kalau memang kemarin pas malam tahun baru ada yang khilaf, ya semoga kekhilafan tersebut, kesalahan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana kemudian kita kaum muslimin ya untuk bermuhasabah ketika berada, sekalipun dalam penanggalan nasional ini bukanlah penanggalan dalam tradisi Islam, tapi tidak apa-apa untuk dijadikan momentum bagi kita untuk bermuhasabah. Bagaimana kita coba koreksi selama tahun-tahun yang lalu Allah anugerahkan kepada kita begitu banyak nikmat, mana yang lebih banyak kita syukuri, ataukah masih banyak yang kita sia-siakan nikmat-nikmat Allah tersebut. Kalau memang sudah banyak yang kita syukuri, alhamdulillah, karena Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri segala nikmat yang Allah anugerahkan, maka Allah akan tambah, berikan keberkahan. Namun seandainya ada nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan lalu kita sia-siakan, atau nikmat tersebut justru malah menjauhkan kita dari Allah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita bisa menata diri
untuk kemudian membuat sebuah target. Apa yang harus kita capai di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Apa yang belum kita capai di tahun yang lalu. Untuk kemudian mudah-mudahan Allah izinkan kita menjadi hamba-hambanya yang lebih baik di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya agak-agak batuk nih Ustaz ya. Lagi musimnya ini, lagi musim hujan ya. Lagi musim hujan. Ya mudah-mudahan yang sakit-sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk mengawali pengajian kita pada Ahad pekan ketiga di bulan Januari tahun 2023 ini, mari sama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan para alim ulama yang telah meninggal dunia, khususnya yang menyusun kitab Riyadhus Shalihin ini, Al-Imam An-Nawawi, juga para guru-guru yang menjadi wasilah kebersamaan kita pada pengajian kita pada Ahad subuh kali ini, wabil khusus guru saya Abu Yaqi Al-Hajj Abdullah Ya'qub dan ulama-ulama lainnya yang telah meninggal dunia. Semoga dalam alam barzahnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Guru-guru kita yang masih ada semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita yang ngaji, yang belajar, yang talabul ilmi, ilmu kita menjadi ilmu yang barakah dan manfaah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Baik. Kita akan coba lanjutkan apa yang sudah kita kaji dari kitab Riyadhus Shalihin ya, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang berisikan ayat-ayat pilihan dan juga hadis-hadis pilihan terkait bab-bab yang beliau pilih, dan itu sangat baik untuk kemudian menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi pribadi hamba-hamba Allah yang baik di mata Allah dan juga di mata manusia. Kita sudah masuk ke bab 46 ya. Bab 46. Tentang apa? Bab ini tentang babu fadlil hubbi fillahi wal hathu alaihi wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu. Ini bab kita akan bicarakan tentang fadilah, keutamaan bagi kita untuk mencintai siapapun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kata-kata cinta mencintai jangan kemudian kita arahkan kepada sesuatu yang negatif yang dilakukan oleh anak-anak muda saat pacaran atau saat-saat antum muda dulu ya. Mungkin ada yang dulunya pernah melakukan hal tersebut ya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, amin. Jadi kalau kalangan anak muda, kalau temanya tentang cinta mencintai, lalu yang dipikirkan apa itu? Ya pacaran ya kan? Ya mencintai. Tidak. Tapi kita buka penjelasan dari kitab Riyadhus Shalihin ini dalam kitab Dalilul Falihin. Itu apa yang dimaksud dengan hub ya, bidammil muhmalati wa tasydidil muwahhadah. Jadi kalau dalam
ilmu bahasa Arab, huruf-huruf hijaiyah itu ada yang tidak punya titik gitu kan ya. Ada yang titiknya 1, ada yang titiknya 3. Nah, ini pengetahuan saja. Kalau yang tidak ada titiknya itu biasa disebut dengan huruf yang muhmalah ya. Apa namanya? Muhmalah. Seperti ha itu muhmalah. Lalu kalau punya titik 2 dalam tradisi ilmu bahasa Arab itu disebut dengan titik 1 disebut dengan apa? Muwahhadah. Apa namanya? Muwahhadah. Nah, makanya di kitab ini disebut bidammil muhmalati wa tasydidil muwahhadati. Yang enggak punya titik dikasih harokat dhammah, yang punya titik 1 dikasih harokat dikasih tasydid, di atasnya dikasih tasydid. Nah, maka kita baca apa Pak? Al-hubbu gitu. Kenapa? Karena nanti kalau bacanya bukan al-hubbu artinya beda. Ya, seperti al-hibbu beda artinya. Dengan al-hubbu atau dengan al-habbu beda lagi nanti. Nah, kalau kitab itu kan aslinya gundul, Pak. Ini kan semua gundul aslinya. Maka untuk mencegah terjadinya kesalahan, penjelas ya atau penulis kitab Dalilul Falihin syarah dari Riyadhus Shalihin itu menulis langsung bidammil muhmalati wa tasydidil muwahhadati. Ini kan saya yang ngasih syakel. Aslinya kan botak-botak kayak gini, Pak. Ya, aslinya botak atau kitab gundul. Nah, artinya apa? Al-wuddu. Nah, ini coba saya sudah terjemahkan biar Bapak mudah untuk memahami kata cinta. Apa itu al-wuddu? Kalau kita buka kamus, artinya adalah mencintai atau bersikap ramah atau menyayangi. Nanti kita akan bedakan antara mencintai dan menyayangi. Maka ada kalau dalam Al-Quran itu ayat pernikahan yang sering dibaca oleh qari. Bagaimana baca itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Maka kita sebut semoga samawa, sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, ini beda nih, 3 artinya nih beda nih. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah. Artinya beda. Ya, gitu. Nah, wudun itu jadi mawaddah tuh di situ. Ya, jadi mawaddah. Cinta itu kan kadang karena sesuatu. Ya. Misalkan manusia ada yang mencintai dunia. Kenapa dia mencintai dunia? Karena sesuatu yang menarik dalam hatinya. Bapak-bapak nih sudah nikah semua, cinta nggak sama istrinya? Cinta dong, ya. Nah, apa alasan bapak cinta dengan istri? Ayo, alasannya apa? Dulu ya. Kenapa naksir sama yang sekarang jadi ibunya anak-anak bapak nih sekarang? Apa yang membuat bapak naksir? Apa yang membuat bapak-bapak cinta? Getar aja itu. Ada setrumnya gitu. Nah, secara manusiawi Rasulullah tuh menyampaikan tuh. Ya. Ada li'arba kata Rasulullah. Ada 4 kemungkinannya. Seorang laki-laki ya tertarik dengan lawan jenis untuk dijadikan istrinya gitu. Kan tunkahul mar'ah li'arba. Bapak bisa jadi tertarik dengan istri karena lijamaliha gitu kan, karena cantiknya, atau karena limaliha, wah orang kaya nih, lumayan nih buat perbaikan hidupnya gitu kan. Ada nggak orang yang nikah karena hartanya? Ada. Atau wah anak menteri ini gitu ya,
Lu anak bupati, anak wali kota nih, ya. Atau anaknya kiai nih, berarti yang dilihat adalah keturunannya, linasabiha. Tapi ada juga orang yang menikahi tidak melihat itu, ya. Tidak melihat rupanya, ya. Termasuk seorang wanita tertarik dengan lawan jenisnya, calon suaminya, bukan karena rupanya, bukan juga karena hartanya atau kedudukannya, atau karena keturunannya, anaknya siapa, tapi yang dia lihat ada kualitas agamanya. Nah, ini yang keren, ya, gitu. Nah, itu mawaddah tuh. Itu hubun di situ tuh. Ya, masuknya di situ. Nah, maka kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai siapapun, mencintai saudara kita, mencintai siapapun, mencintai tetangga kita, mencintai teman seperjuangan kita, mencintai pengurus DKM dan jamaah-jamaah di masjid ini, tapi bukan karena yang lain, tapi mencintai karena Allah. Ketulusan cinta ini yang luar biasa, Pak. Ya, luar biasa sekali. Dan itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya. Luar biasa. Rasulullah begitu mencintai para sahabat-sahabatnya, tidak pandang bulu. Baik yang memiliki martabat derajat tinggi di tengah masyarakat, model-model Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, ini kan orang-orang keren semua, memang terpandang di masyarakat. Atau rakyat biasa, bahkan budak sekalipun, seperti yang terkenal siapa? Bilal bin Rabah. Jadi dari golongan kaya para sahabat dicintai oleh Rasulullah, yang miskin-miskin pun dicintai oleh Allah, yang fisiknya kuat dicintai karena Allah, ya. Itu. Yang fisiknya lemah, yang buta pun dicintai karena Allah. Dan rasa cinta yang ditularkan oleh Rasulullah kepada para sahabat lalu kemudian menular di kalangan atau di tengah-tengah para sahabat. Maka luar biasa yang kita dengar, kisah yang disampaikan oleh para alim ulama, yang ditulis dalam kitab ataupun disampaikan dalam banyak kesempatan. Bagaimana rasa cinta yang tumbuh di kalangan para sahabat antara kaum muhajirin dan ansar. Luar biasa. Nah, ini jadi pemanasannya di situ, tim Ustaz, ya. Pemanasannya di situ. Ya. Dan Islam juga menganjurkan untuk menebar rasa cinta. Jadi tidak hanya rasa cinta itu tumbuh dalam diri kita kepada orang lain, tapi kita juga harus menularkan itu, sebagaimana Rasulullah juga menularkan rasa cintanya agar para sahabat saling mencintai. Bahkan dalam Islam pun, ketika ya kita mencintai seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, jangan cuma dipendam dalam hati, tapi juga ada anjuran i'lamur rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu. Kita kasih tahu ke orang itu, ya, kita sampaikan kepadanya, ya akhi, ya, wahai rekanku, wahai saudaraku, aku benar-benar mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat ini jadi jarang kita ucapkan. Dan sekalipun misalkan kita ucapkan ke sama laki-laki, LGBT ente. Karena ini merasa risih. Apa ini cinta-cinta aneh gitu ya. Tapi memang seperti itu sunnahnya. Ya. Maka jangan sampai kalimat-kalimat ini justru digunakan oleh orang-orang yang non muslim.
wahai Anda orang-orang yang saya cintai, ya kan gitu. Tapi memang harus kita yang sering melakukan itu dimanapun. Saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah, gitu. Dan saudara-saudaraku yang aku cintai karena Allah, sampaikan. Dan itu jangan sampai hanya berhenti di lisan. Hanya berhenti di lisan, hanya sekedar basa-basi retorika saat khutbah atau saat sambutan gitu. Tapi memang harus kita biasakan itu. Ya, ana uhibbuka fillah, sampaikan itu. Ya. Dan kalau hanya sekedar basa-basi, efeknya tidak ada tuh dalam keseharian. Ya, dalam sambutan atau dalam ta'lim, ya, atau dalam khutbah, ya. Saya misalkan ya menyebut kata-kata mencintai para jamaah atau mencintai saudara kita, tapi hanya sekedar di lisan saja. Maka coba kemudian kita buktikan rasa cinta itu dengan sifat apa tuh? Dengan sifat ramah, ya. Dengan sifat apa? Ramah. Jangan wudun itu kan maknanya bisa cinta, bisa ramah. Jadi nggak main asal tuduh kepada sesama kaum muslimin, karena memang kadang kita kan sering diadu domba, Pak. Ya. Antara satu ormas Islam dengan ormas Islam yang lain diadu sedemikian rupa. Kacau kita ini. Beda partai padahal masih satu agama, satu akidah, diadu domba sedemikian rupa. Supaya kita ribut, supaya saling mencela satu dengan yang lainnya. Ini kan kacau menurut kita. Beda manhaj langsung ribut. Yang satu merasa paling sunnah, yang tidak cocok dengannya langsung disalahkan. Ini kan bahaya. Yang satu merasa paling toleran, lalu kemudian yang tidak masuk ke dalam kubunya disebut intoleran. Ini kan kacau. Kacau sekali. Makin kacau kesini makin kacau gitu. Makin kacau. Bahkan masjid antara yang kudut dengan yang tidak kudut ini saling sikut-sikutan. Ini gimana kita? Ya, kacau kita. Itu udah sangat kacau. Bahkan saya pernah mengisi satu taklim, lalu saya awali dengan membaca surah Al-Fatihah untuk penyusun kitab. Karena kitab ini dia disampaikan, ya kita juga nggak pernah ketemu sama penyusun kitab ini. Yang kita pelajari kan dari guru kita baru sampai kita. Lalu saya memimpin baca surah Al-Fatihah. Ketika sesi tanya jawab, dia silakan, ada pertanyaan. Pertanyaan paling pertama menanyakan itu, Ustaz, itu kenapa kok pakai kirim-kirim Al-Fatihah katanya? Bid'ah itu. Masya Allah. Saya geleng-geleng ya sejam-sejam. Ya sudah. Saya nggak mau terlalu panjang lebar bahas itu. Bahas itu saja saya bisa bahas sejam 2 jam itu ya. Masih kok di era modern kayak gini kok masih kayak gitu? Enggak. Ya silakan saja kalau antum nggak mau kirim Al-Fatihah, ya silakan. Tapi kalau ada orang yang kirim Al-Fatihah, jangan disalahkan. Gitu ya. Dan rasa cinta antar sesama kaum muslimin saling sangat mengikis sekarang tuh, makin mengikis. Yang ada cinta karena satu kepentingan. Satu kepentingan. Ini kan teman saya nih, satu partai nih, saling mendukung. Padahal kadang-kadang temannya salah karena sama-sama satu partai aja lalu kemudian tetap didukung. Ini kan bahaya sekali kayak gitu. Kacau kayak gitu. Ya. Nah, jadi ini kita coba kaji nih beberapa ayat Al-Qur'an yang memotivasi kita, yang mendorong kita, yang menekankan kepada kita untuk mencintai saudara kita. Mencintai sesama kaum muslimin, mencintai sesama kaum mukminin. Mudah memaafkan itu bagian dari cinta. Ada saudara kita salah, udah. Kalau memang bisa
Kita malah yang nemuin nggak apa-apa, padahal dia yang salah, nggak apa-apa. Mudah berdamai dengan siapapun. Dengan siapapun. Orang tua saya dulu mensia-siakan saya gitu. Saya nggak keurus dari kecil, udah maafin. Atau antum orang tua, anak saya durhaka, nggak mau tanya, udah maafin. Masih Islam, masih mukmin gitu. Ya, tetangga saya nih begini, ya udah maafin. Nah, ya, kita coba kupas, ya. Apa ayat-ayat Al-Quran dan hadis terkait dengan anjuran atau perintah, ya, atau motivasi, dorongan untuk mencintai saudara kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kita menebar rasa cinta tersebut di kalangan saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, rekan-rekan kita, ya, agar mereka juga saling mencintai. Lalu ungkapkan rasa cinta itu baik secara lisan ataupun perbuatan. Dan bagaimana kita posisi ketika ada orang yang mengatakan hal tersebut? Ada yang mengatakan kepada saya, ya Ustaz, ana uhibbuka fillah. Lalu apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya ungkapkan kepadanya? Nah, yang akan kita coba bahas, ya. Tapi saya tidak bahas seluruhnya dengan syarah, ya, dengan bayan, karena memang kita ambil poin-poinnya saja. Ayat yang pertama ini filenya sudah saya kasih ke Ustaz Irfan, ya. Nanti mungkin sudah di-share ke rekan-rekan, ya. Ayat yang pertama yang menjadi motivasi bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan atau memerintahkan untuk saling mencintai kepada sesama. Ya, ini qauli ta'ala, ya, dalam surah Al-Fath ayat 29. Wa qala ta'ala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Nah, memang dalam kitab Riyadhus Shalihin hanya sampai di sini saja, ya. Tapi kita tulis lengkapnya karena ditulis ila akhiris surah. Apa maknanya Muhammadur Rasulullah, ya? Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari. Saya sebenarnya sudah buat menerjemahkan tafsirnya, ya, dalam kitab Dalilul Falihin. Bismillah. Nah, ini tafsirnya kan. Udah saya kasih harokat juga biar mudah nanti kita bacanya. Qala Allah Ta'ala Muhammadur Rasulullah, ya. Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu kalau dalam bahasa nahwu disebut jumlatun mabniyatun lil masyhudi bihi fil ayah qablaha. Ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Apa bunyi ayat sebelumnya? Ini saya cantumkan juga. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Nah, itu ada kata-kata syahida itu, ya. Jadi kan ayat sebelumnya itu dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi, ya. Maka dalam tafsirnya Muhammadur Rasulullah itu adalah jumlatun mabniyatun lil masyhudi, ya, karena ada waqafa billahi syahida di situ dalam ayat sebelumnya, ya. Atau bisa juga Muhammadur Rasulullah itu sebagai sifatun, ya, Rasulullah sebagai sifatun dan Muhammad sebagai khobar. Nah, kalau dalam bahasa nahwu. Ini kalau untuk memahami ayat Al-Quran memang kuncinya yaitu
ilmu nahwu, shorof, balaghah. Walladzina ma'ahu itu maksudnya adalah ma'tuf alaihi, sebagai ma'tuf alaihi dan sebagai khobarnya dari Muhammad Rasul, ya, dari asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Apa artinya asyidda? Kalau kita buka terjemahan itu, ya, apa itu maksudnya? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengannya, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang-orang kafir, ruhama bainahum, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Apa maksudnya asyidda di sini? Asyidda jamak syadid, ruhama jamak dari rahim. Wal makna annahum yakhlizuna ala man khalafa dinihim wa yatarahamuna fima bainahum. Jadi maknanya asyidda'u 'alal kufar, keras terhadap orang kafir, ruhama bainahum, tapi di sisi lain berkasih sayang kepada sesama kaum muslimin, kaum mukminin. Itu adalah orang-orang Rasulullah bersama para sahabatnya, mereka ini yaghlizuna ala man khalafa dinihim. Itu begitu apa ya? Yaghliz itu maknanya bisa tegas, ya, bisa keras, bisa marah, ya, dalam artian positif. Jadi bukan marahnya marah brutal, itu tidak boleh. Tapi marahnya juga karena Allah. Ketika apa? Kepada man khalafa dinihim, kepada orang yang menentang agama Islam, merusak agama Islam, atau menghinakan agama Islam. Jadi kerasnya kepada mereka yang orang ini. Jadi nggak sembarang kafir, ya. Jadi nggak sembarang kafir. Karena ketika orang ngaji kitab ini tanpa tafsir, asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, itu langsung bom. Mainnya apa? Bom. Bawa bom, lalu datang ke diskotik, lalu dia bom bunuh diri. Ini kan kacau. Atau merasa, yang kita dengar dulu beberapa bulan yang lalu, merasa polisi tidak adil, lalu dia datang ke polisi, lalu bawa bom, meledak di situ. Ke polisi ada yang jadi korban. Ya, meskipun itu indikasi, belum terbukti bagaimananya. Tapi kalau memang ada orang Islam yang seperti itu, jelas salahnya. Itu jelas salahnya. Karena asyidda'u 'alal kuffar, keras terhadap orang kafir, itu bukan berarti semua orang kafir, tidak. Tapi orang-orang yang memang tadi itu, ya, menentang kebenaran agama Islam, artinya dia nyalah-nyalahin agama Islam, maki-maki agama Islam, menghinakan agama Islam. Kalau sudah menyebut agama Islam, berarti satu paket semuanya. Entah itu syariatnya, entah itu Allah sebagai Tuhan kita, ataupun Nabi Muhammad sebagai Rasul kita. Wajar ketika ada sebuah kasus menghinakan Nabi Muhammad dengan film, dengan ungkapan kata-kata, lalu umat Islam ini bereaksi. Itu wajar. Jangan kemudian dibilang umat Islam itu radikal atau dan lain sebagainya. Itu nggak cocok. Justru ketika umat Islam, kaum mukminin disinggung dalam hal-hal sensitif seperti ini, dia tidak bereaksi, maka itu yang bermasalah sebenarnya. Saya coba berdialog dengan rekan-rekan, teman-teman penggiat moderasi beragama, karena bagaimanapun saya juga termasuk di situ. Jangan kemudian salahkan rekan-rekan kita yang reaktif ketika agama Islam dinistakan, ajaran-ajarannya dihinakan. Tidak ada masalah. Yang penting kan tidak anarkis, kan itu prinsipnya. Jadi misalkan ada orang yang nge-tweet atau apalah dengan Instagram atau Facebook, lalu kemudian ada indikasi ia menistakan agama Islam, jangan kemudian kita anarkis. Itu yang nggak boleh. Sebagai orang-orang yang taat hukum, kita proses, kita bawa,
itu ke pengadilan atau kita laporkan ke kepolisian untuk diproses. Kalau misalkan polisi lambat dalam prosesnya, boleh dia lakukan hal-hal lainnya. Itu kan memang prosedur hukumnya seperti itu. Jangan kemudian kita balas menghina agama mereka. Ini yang salah. Ini yang kita lihat saksikan. Ya. Ketika agama kita disinggung, kita kembali menyinggung agama mereka. Ini kan nggak tepat. Iya nggak? Ya. Nah, jadi memang Islam itu mengajarkan ketegasan. Asyidda'u 'alal kuffar. Ya. Wa tarahamu fi ma bainahum. Nah, tapi kalau kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama kaum mukminin, ya yang harus kita munculkan bukan kerasnya, bukan galaknya, tapi rasa cintanya, rasa kasih sayangnya. Jangan dibalik, Pak. Jangan. Ada saudara kita, misalkan masih mengaku sebagai kaum muslimin, masih mengaku sebagai orang yang beriman. Dia berbeda dengan kita. Jangan kemudian kita maki-maki dia, jangan. Sesalah apapun dia, kalau masih ada kesempatan bagi kita untuk tabayun, kita kasih pencerahan, lalu kemudian dia mengakui kesalahannya, oke, maafkan. Itu kalau gitu kan enak kita sama kaum muslimin. Kita ini memang sudah sedemikian rupa dipecah belah, Pak. Tidak hanya umat Islam di Indonesia yang sudah pecah belah sedemikian rupa. Bahkan di dunia ada istilah kan Timur Tengah. Ada istilah apa? Timur Tengah. Mereka saja tidak mau disebut sebagai negara Timur Tengah, nggak mau, karena istilah Timur Tengah bukan mereka yang memunculkan. Istilah Timur Tengah itu adalah musuh-musuh Islam yang menciptakan istilah Timur Tengah untuk memecah belah kekuatan umat Islam. Maka ada istilah Timur Tengah. Ini kan bahaya, Pak. Memang sudah, kalau bicara konspirasi di dunia itu kan wah, nanti jadi beda lagi kita, karena ada beda pendapat di situ, kontroversi di situ. Tapi memang ada diciptakan, ya, dibuat sedemikian rupa, dimunculkan misalkan di negeri Arab. Ini bagus nih, ukhuwahnya bagus. Lalu diciptakan manusia, ciptakan pemikirannya ya, manusia. Lalu manusia itu bikin kelompok untuk memecah belah, untuk menebar, memprovokasi. Muncul di sana. Di Indonesia begitu pun. Siapa agennya? Ya, lalu kemudian agennya disupport sedemikian rupa oleh musuh-musuh Islam. Lalu dia membuat sebuah kelompok. Kelompok ini kemudian memecah belah persatuan. Itu biasa, memang di banyak tempat memang seperti itu. Maka kita jangan mudah terprovokasi hanya dengan WhatsApp, video di WhatsApp, emosi marah. Kapan kita selesainya kalau begitu? Ya, maka sering saya sampaikan dimanapun dan kapanpun, termasuk ya, yang mau tahlilan ya silahkan, yang gak mau tahlilan jangan menyalahkan yang tahlilan. Selesai kita kalau udah begitu, udah selesai. Jangan kemudian apaan tuh 7 bulanin tuh bid'ah tuh sesat. Udah biarin. Ya, biarin. Jadi silahkan, yang mau 7 bulanin silahkan, yang gak mau 7 bulanin silahkan. Udah enak, Pak, kalau udah kayak begitu udah enak. Ya. Tapi ada saja memang dimanapun ada yang provokasi itu. Wah, jangan ikut yang itu tuh, sesat tuh, kayak gitu. Ya, kamu udah. Atau yang dibalik nih. Waktu itu Pak Irfan sempat nanya nih, kok atau dibalik nih. Ya. Yang maulidan nyalahin yang tidak maulidan. Jangan masjid ke situ tuh. Agak ada maulidan di situ. Enggak ada tahlilan di situ. Senang mereka tuh. Berhasil memecah belah.
persatuan umat Islam diawali dengan menghilangkan rasa cinta kasih. Padahal itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dibuktikan dari Rasulullah, asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Ya. Tarahum ruk'an sujadan, karena cirinya orang yang sudah saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga salatnya, maka disebut tarahum ruk'an sujadan, menjaga kualitas salatnya. Maka biasanya nih Pak, punya korelasi hubungan kuat. Kaum muslimin yang senang menebar kebencian, senang ribut, itu biasanya sholatnya rusak. Subuhnya sering kesiangan, malas sholat berjamaah, baca Qur'annya pun asal-asalan, sholatnya seperti capung cebok, cepet-cepet. Kita ini kan sering bermuamalah ya, ketemu sama orang-orang yang gitu, senang banget bikin ribut. Lihat aja subuhnya nggak pernah kelihatan. Kita bukan merasa orang sudah hebat, bukan. Maka ya udah, nggak usah diikutin gitu. Kalau dia memprovokasi ya udah, emang begitu wataknya. Karena ada korelasi di situ. Pokoknya kalau orang sudah asyidda'u 'alal kuffar, benar konsepnya, ruhama'u bainahum, dan terbukti dalam kesehariannya biasanya tarahum ruk'an sujadan, menjaga kualitas salatnya. Berjamaah dia hebat, ketika dia sendirian di rumah pun tanpa diketahui istrinya bahkan atau anaknya, apalagi tetangganya, dia menghidupkan malam dengan sholat tahajud. Gak ada yang tahu. Pokoknya kalau udah yang kayak gitu udah enak kita itu. Kenapa? Karena mereka yabtaghuna fadlam minallahi waridwana. Karena yang dikejar, misi hidupnya, tujuan hidupnya itu hanya mencari karunia Allah dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang dikejar adalah Allah ridho. Kalau saya jadi orang miskin asal Allah ridho, selesai. Kalau memang Allah jadikan saya kaya, mudah-mudahan kekayaan saya ini membuat Allah ridho, selesai. Menjadi rakyat biasa, yang penting Allah ridho, selesai. Oh ternyata Allah takdirkan saya jadi pejabat, maka jabatan ini mudah-mudahan Allah ridho, selesai. Maka kalau orang sudah carinya ridho Allah, selesai Pak, selesai. Tapi kan kadang-kadang kenapa sering terjadi keributan di tengah kita? Karena yang dicari bukan keridhaan Allah, yang dicari uang, ya kan, kekayaan gitu kan, kekuasaan yang dikejar untuk bisa menguasai orang lain, untuk mengintimidasi orang lain, atau yang dikejar popularitas, bikin sesuatu yang viral agar dikenal oleh banyak orang, atau melakukan sesuatu yang tujuannya duniawi dan lain-lain. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah itu tujuannya menghalalkan segala cara, hilanglah rasa cinta dan kasih kepada sesama. Ini kan bahaya. Lalu Allah bahkan yang memberikan gambaran tuh, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujudnya. Ini lagi-lagi disalahi makna oleh orang lain. Kalau orang yang baik jidatnya harus hitam, karena ayatnya simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi Pak Sugi gak masuk kategori karena jidatnya gak hitam. Makin parah lagi umat ini. Jadi jidatnya dihitam-hitamin, ya digeder-geder mungkin di tembok dan lain-lain. Salah memaknai makna ini, salah. Jadi wajah berseri-seri itu tidak harus jidatnya hitam untuk tanda sujud. Kalau memang Allah takdirkan kemudian jidat kita hitam, ya sudah. Kalau enggak hitam, jangan dipaksa jadi hitam. Jidat hitam sekarang jadi ukuran, Pak. Jidatnya hitam tuh, jangan deket. Kenapa? Golongan yang lain dari kita kalah lagi.
Ada lagi yang jidat hitam. Wah, jidat ente belum hitam. Hitemin tuh. Min athari sujud. Salah lagi. Gak. Kan Allah nggak ngelihat rupa kita, Pak. Allah nggak ngelihat wajah. Ini jidat kita hitam atau tidak. Jadi wajah itu berseri-seri. Tidak harus jidat hitam. Tapi memang ketika kita melihat wajahnya saja sudah syahdu. Sahabat melihat wajah Rasulullah, Masya Allah. Rasulullah melihat sahabat-sahabat yang bertakwa, ada auranya berbeda gitu. Dengan mukanya yang gersang, jarang zikir atau sering emosional, kelihatan dari mukanya. Dan itu bagi yang satu frekuensi ya. Kalau beda frekuensi ya beda lagi. Yang dilihat baju partainya apa nih, wah baru saling mencintai. Ini kan bahaya. Ya. Oke. Nah ini ayat selanjutnya itu. Ya. Zalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Jadi tanda-tanda itu memang sudah muncul, sudah diberitakan dalam kitab-kitab sebelumnya, dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab-kitab Injil. Bahkan diberikan permisalan. Masaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ah. Ya. Kazar'in akhraja syat'ah. Seperti tanaman, Pak. Jadi orang-orang itu melihat kita harus seperti tanaman. Tanaman yang keluar darinya kemudian tunas, ya. Setelah keluar dari keluar tunasnya, kita ibaratnya gampang padi. Seorang petani itu nanam padi, tadinya kan kecil segini, satu doang tuh dia, satu jaraknya pindah. Lalu kemudian padi itu tumbuh anaknya, seret gitu. Lalu kemudian tumbuh lebat jadi banyak. Fastaghlaza fastawa ala suki. Wah, lebat, subur, ya, tinggi, enggak doyong-doyong. Apalagi bulir-bulir padinya itu berlimpah. Mereka musuh-musuh harus melihat kita kayak gitu, Pak. Jangan sampai mereka melihat kita seperti padi yang di taman lalu kemudian udah begitu aja gitu. Ya, enggak subur. Ya, mereka harus melihat kita gitu. Yu'jibuz zurra, yang dimana petani itu kalau nanam padi lalu tumbuh subur, bulirnya lebat dan lain sebagainya, yu'jibuz zurra, itu bikin takjub si petani tersebut. Nah, apa kemudian hikmahnya? Liyaghiza bihimul kuffar, lalu bikin jengkel orang-orang kafir. Jadi kita nggak apa-apa bikin jengkel orang kafir, dapat pahala. Dengan apa? Orang kafir tuh kesel, jengkel ngelihat persatuan umat Islam. Dalam Piala Dunia kemarin saja orang-orang kafir tuh udah jengkel sekali. Orang kafir dalam tanda kutip ya. Orang kafir yang tadi itu yang harus kita keras di situ. Yang mereka benci Islam, yang mereka sangat sering Islamifobia dan lain-lain. Mereka pasti jengkel ngelihat Piala Dunia kemarin yang ada di Qatar dibuka dengan pembacaan Al-Quran. Mereka jengkel, Pak. Nggak boleh mabuk, mereka jengkel. Menolak LGBT, mereka jengkel. Kita harus menciptakan Islam yang seperti itu. Gak apa-apa bikin mereka jengkel. Kenapa? Yang mereka tidak sukai kan ajaran-ajaran Islam. Begitu, Pak. Gak masalah. Tapi kalau orang-orang kafir yang baik dalam tanda ya, orang-orang kafir zimmi kalau dalam bahasa tradisi fikih, itu harus kita rangkul. Kita pun harus berbaik hati dengan mereka. Tapi yang jadi problem kan kafir-kafir yang memang punya niatan untuk merusak persatuan umat. Gak apa-apa bikin mereka jengkel. Itu memang emang begitu. Ya. Alamiahnya begitu. Ini kan bahasa Al-Qur'an. Liyaghiza bihimul kuffar.
Apa yang membuat orang kafir jengkel selain melihat persatuan umat Islam yang tumbuh kembang begitu kuat dan lebat dan luar biasa suburnya, yang bikin mereka jengkel juga dengan bahasa Al-Qur'an, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azima. Ini juga yang membuat mereka jengkel. Karena Allah yang janjikan untuk orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, itu mereka akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga pahala yang besar. Ini juga bikin mereka jengkel. Ya. Maka wajar kalau kemudian mereka bikin di TikTok, di Facebook atau di YouTube bahasa-bahasa yang menyudutkan ajaran-ajaran Islam, menghinakan Rasulullah SAW, karena mereka jengkel. Kenapa kok Rasulullah begitu dimuliakan oleh umat Islam? Bahkan tidak hanya dalam Al-Quran, di kitab-kitab mereka pun demikian. Mereka jengkel sebenarnya, kesel gitu. Kok ada agama yang lebih mulia dari agama mereka? Ya kan gitu. Paman Nabi tidak mau masuk Islam karena nilai-nilai hal-hal yang seperti gengsi dan lain-lain. Nah, maka kita yang sudah menjadi kaum muslimin, yang sudah jadi mukmin, harus banyak bersyukur. Harus banyak apa, Pak? Bersyukur. Jangan sampai udah didapat nikmat Islam, nikmat iman, ribut antar kaum muslimin, kaum mukminin. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kita harus apa? Saling memaafkan. Ya sudahlah. Gitu. Nanti insyaallah Allah kasih apa? Petunjuk. Doain aja Pak kayak begitu Pak. Pemerintah, pemimpin yang baik-baik, semoga Allah kuatkan, istiqomahkan. Kalau yang belum baik, semoga Allah kasih petunjuk yang terbaik gitu. Ya, buat apa kita terus mencela-cela? Yang bikin hati kita jadi kotor, pikiran kita jadi buruk. Kalau memang ada yang salah dari pemerintahan, lakukan sesuatu sesuai dengan prosedur hukum. Nggak masalah. Tidak dimenangkan di dunia, insya Allah nanti dimuliakan di akhirat. Selesai. Kenapa kita harus ribut bertahun-tahun gitu? Ya sudah, ya emang begitu. Ya emang begitu. Coba antum pikir coba di zaman dulu, di zaman para sahabat coba. Apa enggak ribut antara kelompok pendukung Imam Sayyidina Ali dengan Muawiyah? Itu kan sama-sama orang Islam, Pak. Iya kan? Apa enggak ribut pendukung Utsman bin Affan dengan orang-orang yang tidak sepemahaman dengan Utsman bin Affan? Kan ribut. Ujung-ujungnya kan dibunuh Utsman bin Affan. Ujung-ujungnya kan dibunuh Ali bin Abi Thalib. Ujung-ujungnya kan dipenggal Hasan Hussein. Yang menggal siapa? Umat Islam. Mau keulang di Indonesia gitu, antara umat Islam yang bunuh-bunuhan? Jangan sampai gitu. Masa Khulafaur Rasyidin yang aman cuma di masa Abu Bakar. Karena santri-santrinya Rasulullah masih pada kuat di masa Abu Bakar. Di masa Umar bin Khattab kan udah mulai kacau. Pembunuhan antar sesama kaum muslimin. Siapa yang menciptakan itu? Yang memprovokasi itu siapa? Siapa lagi kalau bukan orang-orang kafir yang memang membenci Islam? Kita juga harus waspada di Indonesia begitu, Pak. Ada yang bermain di belakang sana dan kita tidak tahu. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Dikuatkan juga dalam surah Al-Hasyr nih, walladzina tabawwa'ud daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim nih. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, telah beriman kepada Allah, mereka orang-orang Ansor ya maksudnya, sebelum kedatangan mereka, yakni kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansor itu mencintai orang-orang yang berhijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada tafsirnya sebenarnya, saya juga sudah terjemahkan ya, nanti bisa dibaca ya, karena kita dibatasi waktu ya, 10 menit lagi nih. Oke. Ada hadisnya nih. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal imani. Ada 3 perkara. Ada 3 hal. Barang siapa 3 perkara ini, 3 hal ini terdapat dalam diri seseorang,
maka orang itu akan merasakan manisnya iman. Kalau selama ini kita mengaku kaum mukminin tapi nggak ngerasa nikmatnya menjadi orang beriman, maka coba kita koreksi. Coba cek ada tidak 3 hal ini dalam diri kita. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu. Allah dan Rasulnya dijadikan sebagai sesuatu yang lebih dicintai dibanding yang lainnya. Jadi orang itu kalau yang penting Allah ridho, yang penting Rasulullah tidak bertentangan dengan apa ajaran-ajaran Rasul, itu selesai Pak, udah selesai itu, udah kalau kayak gitu hidupnya nikmat sudah Pak. Mau jadi apapun dia, mau jadi pengurus RT, pengurus RW, pengurus DKM, yang penting Allah ridho. Ya, sudah selesai itu. Maka dia akan merasakan nikmat baik sebagai rakyat jelata atau sebagai pejabat, akan merasa nikmat. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah, nih yang kedua yang kaitannya dengan tema. Ya. Yang kedua adalah untuk seseorang yang jika ia mencintai orang lain, ya, tidak ada sebab kecintaannya melainkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan mencintai karena satu partai, bukan mencintai karena satu ormas, bukan mencintai karena sesama ini dan itu, tidak. Tapi mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelar. Yang ketiga adalah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an qadahullahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnari. Dan yang ketiga adalah dia itu membenci untuk ya kembali kepada kafiran, yang diselamatkan oleh Allah dari kafiran. Artinya gini, ketika kita sudah mendapatkan hidayah keimanan, hidayah untuk memeluk nilai-nilai keislaman, maka kita jaga nilai-nilai keislaman dan keimanan itu. Jangan sampai nilai-nilai keislaman dan keimanan itu hilang dari diri kita. Jangan sampai ya menjual iman dengan harga yang murah. Dan ini mungkin tidak terjadi di Taupas atau Permata Cimanggis, tapi di pelosok-pelosok sana banyak yang terjadi, Pak. Banyak yang terjadi. Saya belum lama dapat broadcast diceritakan bahkan di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur ada sebuah desa yang orang Islamnya tinggal satu keluarga, sisanya yang tadinya jadi apa hanya nggak nyampe 10%. Jadi kalau total satu desa orang Islamnya, padahal sebelumnya orang Islamnya banyak. Lalu pengakuan orang ini adalah, wah dia udah ditawari Pak, ditawari kebo, rumah dan lain sebagainya, kesejahteraan. Tapi dia tolak, dia tidak ingin menggadaikan agamanya untuk kepentingan dunia sesaat. Ini kan orang yang luar biasa yang kayak begini Pak. Sementara kanan kirinya dia lihat sudah dapat bantuan duniawi dari orang-orang non muslim. Dan ini fakta Pak, ini fakta di tahun 2023 masih ada yang seperti itu. Ya. Jadi kalau udah ada 3 nih, ya, dia mencintai Allah dan Rasulnya dibanding yang lainnya, mencintai orang lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dalam diri kita juga punya tekad luar biasa menjaga keislaman dan keimanan dalam diri kita jangan sampai hilang, udah akan merasakan nikmatnya menjadi orang yang beriman dan nikmatnya keimanan luar biasa. Ini ada syarahnya ya, saya lewatin dulu, kita baca matannya saja. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ini hadis juga masyhur sekali, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zillu. Nanti Pak di yaumil qiyamah itu tidak ada naungan selain naungan Allah. Dan ada 7 golongan yang akan Allah berikan kepadanya naungan yang luar biasa tersebut. Kepada siapa? Yang pertama imamun adilun,
Jadi imam pemimpin yang adil. Pemimpin tidak harus jadi presiden. Pemimpin rumah tangga, pemimpin DKM, ketua RT, RW dan lain sebagainya, semua kullukum ra'in, setiap kita adalah, dan itu akan wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Kalau kita menjadi pemimpin yang adil, nanti di yaumil kiamah dapat naungan dari Allah Subhanahu. Yang kedua apa? Wasyabun nasya'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Pemuda yang tumbuh dari kecil hingga dewasa, ya, selalu dekat dengan ibadah kepada Allah Subhanahu azza wa jalla. Artinya dia tidak pernah terkesima dengan kemaksiatan dan lain-lain. Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Mudah-mudahan kita semua nih, amin, yang senang ke masjid, yang merasa kurang kalau nggak hadir sholat berjamaah, yang merasa gelisah ketika tidak bisa ikut pengajian, yang merasa ada yang kurang ketika kita tidak hadir di masjid itu, yang merasa galau ketika dengar azan terus nggak punya kesempatan untuk berangkat ke masjid. Ini yang qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Artinya bukan di masjid terus, bukan Pak. Wah, mu'allaqun bil masjid, ya udah kalau gitu saya nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, udah di masjid aja. Enggak gitu. Itu mah orang yang nggak punya kerjaan, yang nggak punya kerja. Tapi ketika dia beraktivitas, dengar suara azan, bergetar hatinya ingin segera berangkat ke masjid, sampai izin ke bosnya, Pak bos izin, sudah azan, boleh saya sholat? Nanti dulu, kerjaan belum selesai, selesaikan. Tapi di hatinya sudah ingin berangkat ke masjid. Itu mu'allaqun bil masajid. Gitu. Warajulani tahabbani fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ini berkaitan dengan judul kita. Jadi ada dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bersama karena Allah Subhanahu wa taala, berpisah pun karena Allah Subhanahu wa taala. Ini udah luar biasa nih kalau kita bisa praktekkan. Ya, luar biasa. Jadi kita ngumpul di sini bukan karena apa-apa, karena memang karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berpisah dari masjid ini pun berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Antum mencintai istri antum karena Allah Subhanahu wa taala. Nikmat keluarga antum, nikmat. Istri salah kita maafin karena kita cinta. Istri kita salah sama istri, kita maafin karena istri cinta sama kita. Kan cintanya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena gantengnya. Kalau gantengnya kita sakit wajah terus kemudian rusak wajah kita, dia nggak lagi cinta sama kita. Bukan karena hartanya. Kalau istri kita sekarang berharta, pas jatuh miskin kita hilang rasa cintanya, hancur rumah tangga. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam takwilnya hadis ini nih di bawah tuh, sampai maut memisahkan, itu pun dilepas karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi ini yang kelima nih, ini tantangan bagi para pemuda nih, ya, atau bapak-bapak yang wajahnya masih glowing nih ya. Nah, wa rajulun da'athu imra'atun zatu husnin wa jamalin. Ada seseorang ya, laki-laki ya, bapak-bapak ya, gitu ya. Ada seorang wanita didatangi oleh wanita. Wanita ini cantik, kaya, baik, tapi ia mengajak kemaksiatan. Kalau bapak mampu untuk mengatakan ini akhafullah, saya takut sama Allah, kita tolak itu, maka itu bahkan mendapatkan naungan luar biasa. Jangan ini Pak, ada cewek-cewek, Pak gimana Pak? Ayo ya, mobil sepi nih. Pak Irfan pulang kerja, aduh cuma sendirian. Kan sering Pak, saya juga pulang malam tuh kalau wilayah Jakarta lampu merah ada aja tuh kayak gitu. Dulu ya, kalau sekarang udah ada gerak-gerapi ya. Kalau dulu tuh, wah parah itu Jakarta tuh. Ya, Jakarta, Bekasi itu, waduh, di Pangkalan jam 12 lewat tuh udah banyak banget. Kalau kurang-kurang iman bahaya tuh Pak. Ya, nah maka katakan ini akhafullah.
Nah, jadi menjaga kehormatan dirinya, maksudnya ada. Bahkan ulama ada yang mengatakan tidak hanya wanita yang akan menggoda, tapi juga tahta, mengejar jabatan, lalu terpukau dengan indahnya kekuasaan, lalu terjebak dalam kemaksiatan, cogok menyogok. Nauzubillahi min dzalik. Yang keenam, warujulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yamin. Kalau sedekah dia nggak mau orang tahu, sedekahnya diam-diam, luar biasa ini orang kayak begini mah, ya. Dan yang terakhir adalah warajulun zakarallahu khalian fafadat ainahu. Orang ibadah sendirian, tempat sepi, cuman dia doang, dia nangis sedemikian rupa, mengakui segala kesalahannya, curhat sama Allah Subhanahu wa taala, khusyuk salatnya. Lihat, Pak. Kayak sering saya bilang tuh, di rumah harus ada tempat khusus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tempat kita ngadu sama Allah. Karena kalau di masjid kadang-kadang kita lagi ibadah, ada orang lain. Kalau setan lewat tuh kadang-kadang, waduh, kita ibadah karena pengen dilihat sama orang lain, jadi dihusu-husuin. Ya, jadi imam, apalagi nih tantangan nih jadi imam nih. Wah, jadi imam nih saya nih, bacaannya panjangan dikit. Ada ketua DKM masalahnya. Ini kan jadi tantangan kita. Tapi kalau salat sendiri di rumah nggak ada yang lihat, luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini hadis-hadis di bawah ini, Pak, yang banyak ini semuanya maknanya hampir mirip-mirip semuanya, tentang cinta, mencintai kepada sesama. Semua sampai bawah itu bicaranya tentang itu. Ya, nanti bisa dibaca masing-masing. Semoga kita baca ayat, baca hadis, lalu yang mungkin ada salah kita sama saudara, sama tetangga, kita minta maaf. Kalau ada orang lain yang punya salah dengan kita maafin. Kita maafin. Dah, gitu aja. Yang beda-beda sama kita, ya sudah, jangan dilihat perbedaannya, lihat persamaannya. Karena kalau kita sudah mudah dengki, mudah marah kepada sesama kaum muslimin, kaum mukminin, itu pertanda hati kita kotor. Ulama ngajarin, Pak, gimana cara paling jitu untuk membersihkan hati. Di antaranya adalah memaafkan orang yang paling benci sama kita, dan juga mendoakan kebaikan kepadanya. Ini hebat nih manusia, kalau udah kayak gini hebat. Orang benci banget sama kita, bahkan jahat banget sama kita, terus kita doain yang baik-baik buat dia. Itu tanda itu sudah hatinya sangat luar biasa bersih. Apalagi yang membencinya, yang jahat sama dia, itu masih orang-orang mukmin, masih mengaku agama Islam. Kenapa kita tidak maafkan? Maafin. Berat emang. Berat. Tapi dengan melakukan itu, hati kita jadi lebih tenang. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Pasti jam 6 nih, Pak Irfan. Kalau di HP di saya gimana tanya jawab? Sambil ngopi aja kita nih jawabnya. Baik. Mungkin ada rekan-rekan yang punya tugas pengen olahraga atau apa ya, mumpung Ahad pagi, kita cukupkan pengajian kita. Ya, nanti kita kalau ada ngobrol-ngobrol ya sambil santai, khawatir nanti Pak Sugi ya kopinya keburu dingin ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada pagi ini mendapatkan cucuran rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Riyadhus Shalihin, wabil khusus dalam bab ini, bisa kita baca berulang-ulang sampai kemudian menggugah hati kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, wabil khusus untuk menebar rasa cinta, menebar rasa sayang kepada sesama, tidak mudah terprovokasi untuk saling benci kepada sesama. Semoga Allah lembutkan hati kita, Allah jernihkan hati kita. Semoga kita menjadi hamba yang Allah cintai dan juga banyak orang yang menyukai. Wallahul muwaffiq ila sabilit thoriq. Mohon maaf kalau ada kesalahan
Kita tutup dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas,